Namaku Aulia Wijaya, aku penderita mania. Saat berusia belas tahun, karena membunuh seorang pemabuk yang mencoba memperkosaku, aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini. Hari ini adalah hari keluarku. Pak Aditya, Aulia, setelah keluar nanti, kamu harus belajar mengendalikan emosimu. selama ini orang tuaku tidak pernah peduli padaku. Satu-satunya yang peduli padaku hanyalah kakak kembarku. Nadine Wijaya, entah kenapa kakak sudah lama tidak menjengukku. Kakak, tenang saja Pak Aditya, demi kakak aku pasti akan. Pasien Nadine Wijaya segera siapkan kamar dan baju pengekang. Apa penyebabnya? Suami selingkuh. Pasien mengalami kekerasan psikis berkepanjangan, menyebabkan depresi berat, percobaan bunuh diri. Kakak, Rizky, istrimu sudah 3 hari tidak pulang. Dia bilang dia depresi. Kamu tidak takut dia benar-benar bunuh diri? Depresi apaan? Cuman bohongan biar aku perhatian sama dia, itu saja. Abaikan saja. Tante Luna. Tante Luna, aku ingin Tante jadi ibuku. Tante tinggal di sini. Kita bersama selamanya ya. Arif sayang. jadi kakak jadi begini karena dipaksa suaminya. Bagus sekali. Ternyata yang hampir membunuhmu adalah mereka. Kalau kamu tidak tega menyakiti mereka, maka biar aku yang urus mereka. Nadine Wijaya. Betul aku. Aku pulang. Nadine, akhirnya kau pulang. Kami semua sangat khawatir. Bukannya kau pura-pura gila? Kenapa? Baru beberapa hari sudah tidak tahan? Aku benci ibu. Kenapa ibu pulang lebih awal? Tante Luna akhirnya datang menemani kami makan. Ibu merusak makan malam romantis kami. Kakak, inikah anak yang selama ini selalu kau bangga-banggakan itu? Salah. Baru sekarang aku merusak makan malam romantismu. Nadine Wijaya, kau gila apa? Wanita simpanan masuk ke rumah. Dan kau, di hadapanku, terang-terangan menemani wanita simpanan. Aku sangat menderita. Masa aku tidak boleh marah? Wanita simpanan apa? Bagaimana bisa kau berkata begitu pada Luna? Cepat minta maaf pada Luna. Perempuan jahat. Jangan bicara buruk tentang Tante Luna. Arif. Ibu jahat, ibu membuatku jatuh. Aku tidak mau ibu jadi ibuku lagi. Aku mau Tante Luna jadi ibuku. Nadine Wijaya, Arif adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Nadine, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan melampiaskan pada anak. Kau benar juga. Masalah ada sumbernya. Yang harus kuhajar adalah perempuan jalang sepertimu. Nadine, apa kau gila? Lepaskan Luna. Ku gila. Betul, aku memang gila. Gila yang tak kenal ampun. Tolong, seseorang tolong, keluarkan dia. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang mendekat? Pisau di tanganku ini akan kutusuk ke lehernya. Jangan sakiti Luna. Nadine, apa sebenarnya yang kau mau? Sederhana, aku mau wanita ini menampar wajahnya sendiri. Sambil berkata kalau dia adalah pelakor tak tahu malu. Nadine, dasar gila. Jangan harap kau bisa menghinaku. Mau bilang atau tidak? Aku pelakor tak tahu malu. Keras. Aku tak dengar. Aku pelakor tak tahu malu. Aku wanita yang merusak rumah tangga orang. Aku pelakor tak tahu malu. Pergi. Nadine, kapan kau menjadi sejahat ini? Wanita jahat, kau mengganggu Tante Luna. Aku benci padamu. Kau membenciku?
Kalau begitu pergi. Dan kau juga. Bawa anakmu. Pergi bersama. Setelah surat perceraian siap, jangan lupa tanda tangan dengan patuh. Kau mau menceraikanku? Kamu mau cerai denganku? Semua orang di kota maritim tahu betapa kamu mencintaiku. Mana mungkin kamu tega menceraikanku? Kamu mau apa? Sekarang kamu masih pikir aku mencintaimu? Dasar wanita gila. Bagaimana? Sekarang kamu masih merasa aku mencintaimu? Kakak, wanita jahat. Inikah suami yang kamu dukung? Lepaskan ayahku. Dengan seluruh hartamu? Anak yang kamu besarkan dengan susah payah. Lepaskan ayahku. Aku sungguh kasihan padamu. Lepaskan. Kamu harus bersyukur. Sekarang aku adalah Nadine Wijaya. Kalau tidak, hari ini pasti kamu mati di tanganku. Kakak. Kenapa tidak nurut? Lagi-lagi berkelahi di sekolah. Lutut. Mereka yang menghina aku duluan. Kamu. Cuma dikata-katain sedikit, langsung mukulin sampai babak belur. Wah, memang dasarnya anak nakal. Aku bukan anak nakal. Berani-beraninya membantah. Baik, ayah akan mengajarimu pelajaran hari ini. Ayah, jangan pukul adik. Ini salahku. Aku yang tidak menahannya. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Baik, kamu. Berani-beraninya melindunginya. Aku pukul. Ngapain ngalahin pukulan buat aku? Bodoh banget. Karena aku kakakmu. Aulia, jangan takut. Aku akan melindungimu seumur hidup. Kakak, sekarang giliranku untuk melindungimu. Tenang saja. Orang-orang yang menyakitimu akan kubuat mereka membayar mahal. Ibu Aulia, Anda menyuruh saya menyelidiki perselingkuhan suami Anda. Sudah ada perkembangan. Yang Anda minta saya selidiki tentang perselingkuhan suami Anda sudah ada perkembangan. Ternyata Aulia sudah mulai menyelidiki si brengsek itu. Saya sudah dapatkan bukti kuncinya. Baik, kita bicara detail saat ketemu. Bu Aulia, ini yang berhasil saya selidiki tentang perselingkuhan suami Anda. Kalau sudah ada buktinya, bantu saya cerai. Hukum dia mati. Tembak mati di tempat. Bu, perselingkuhan tidak bisa dihukum mati. Paling-paling dia diusir tanpa harta, tapi itu juga cukup sulit. Dulu Anda terlalu percaya padanya. Anda tidak hanya mendukungnya menjadi direktur grup Wijaya, tapi juga memindahkan semua saham Anda ke namanya. Ini Sepertinya si brengsek ini sudah lama berencana menjebak Aulia. Boleh juga. Kalau begitu, mulai dari menghancurkan reputasimu dulu. Ayah, katanya di lelang besok ada kalung favorit Tante Luna. Ayah harus beli untuk dia, biar dia senang. Tentu saja akan kubeli. Ayo Arif, ayah gendong kamu ke dalam yuk. Mereka akan pergi ke lelang. Pertunjukan bagus seharusnya dimulai di tempat ramai. Baru seru. Rizky, lukanya akhirnya sembuh.
Tak kusangka Nadine Wijaya, si wanita gila itu berani benar menyakitimu. Bagaimana kalau kau cerai saja dengannya? Sudah terlambat. Nadine memberikan banyak saham untuk adiknya. Kalau saham itu tidak bisa kudapat, aku khawatir posisiku sebagai ketua grup Wijaya tidak akan aman. Iya juga, kalau begitu kita tunggu dulu. Tunggu sampai kita rebut seluruh grup Wijaya, lalu usir dia seperti anjing. Dia bilang mau cerai denganku hari itu. Hari ini di acara lelang aku tidak melihatnya. Jangan-jangan dia serius? Tenang saja nak, wanita itu sangat mencintaimu sampai mati-matian. Setiap hari dia seperti permen karet yang lengket padamu. Pasti dia tidak tega bercerai denganmu. Itu sepertinya Nadine Wijaya. Lihat, kan dia ikut juga ke sini, berdandan seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Ternyata otaknya cuma dipenuhi cinta. Untuk menghadapi wanita seperti ini, kita harus mengabaikannya, biar dia tahu posisinya di mana. Pak Rizky, Ibu Maya lama tidak berjumpa. Ini siapa? Ini Luna, teman masa kecil Rizky. Sudah kuanggap seperti menantuku sendiri. Tapi bukankah istri Pak Rizky adalah Nona Wijaya? Dia cuman anak yatim piatu. Rizky menikahinya karena kasihan. Lambat laun, aku akan menyuruh Rizky menceraikannya dan menikahi Luna. Kau mengaku sendiri, kebetulan sekali. Aku tidak perlu membuka pembicaraan. Semuanya dengar kan, si tua bangka ini mengaku sendiri bahwa anaknya, Rizky Santoso, selingkuh selama menikah. Apa benar? Nadine, kau mengada-ada. Aku tidak... Baru saja ibumu mengatakannya di depan semua orang. Menyuruh kau menceraikanku dan menikahi wanita ini. Semuanya, dengar kan? Maksudku, Luna lebih berbakati dan mengerti daripada kamu. Aku tidak bilang mereka berdua punya hubungan. Rizky Santoso menikah masuk ke keluarga Wijaya dengan mengandalkanku. Berkat itu dia baru bisa menduduki posisi ketua grup Wijaya. Tidak berterima kasih padaku sudah baik. Masih berani di hadapanku. Bermain serong dengan selingkuhannya. Kau pikir aku buta? Ini beneran ada. Astaga. Nadine Wijaya. Nadine Wijaya, kamu ngomong sembarangan. Foto ini adalah buatanmu yang sengaja dibuat untuk balas dendam. Sama sekali tidak benar. Jangan lihat, semua jangan lihat. Kak Nadine, kamu sengaja pakai foto-foto palsu AI ini untuk menjebak aku dan Rizky. Mau menghancurkan kami? Berani-beraninya bilang anakku hidup numpang. Akan kusobek mulutmu. Kamu. Nenek tua bangka, memangnya kau pikir kau masih bisa seperti dulu, menginjak-injakku sesukamu? Nadine Wijaya, kamu gila ya? Bagaimana bisa kau perlakukan ibuku seperti ini, dan aku dengan Luna bersih, tidak ada apa-apa. Jangan kira dengan bawa beberapa foto palsu. Semua orang akan percaya. Iya Kak Nadine. Aku tahu, kamu cemburu. Aku dan Rizky sudah kenal sejak kecil, tapi di antara kami benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu benar-benar salah paham. Nadine Wijaya, jangan kira karena kamu punya beberapa foto bisa menghancurkan kami. Cukup dengan sedikit akal bulusku. Aku bisa membuat semua orang mengira kamu orang gila. Kak Nadine kambuh lagi. Kenapa kamu dorong aku? Aku tahu, kamu punya masalah kejiwaan. Tapi antara aku dan Rizky, benar-benar tidak ada apa-apa. Tolong jangan sakiti aku. Apa? Dia punya masalah kejiwaan. Di siang bolong begini, berani-beraninya berbuat onar. Menurutku, perkataannya barusan tidak bisa dipercaya. Foto-foto ini belum tentu benar. Nadine Wijaya, aku lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Rupanya, ini rencanamu. Kenapa? Kamu pikir aku akan panik dan menjelaskan, lalu mati-matian membuktikan diri? Bodoh. Mau mati? Akan kukabulkan.
Mau mati? Akan kukabulkan. Lepaskan aku. Nadine Wijaya, kamu gila. Menurutmu? Kamu. Rizky. Kamu wanita gila. Kenapa? Tadi belum puas dipukul. Mau coba lagi. Rizky, kamu baik-baik saja? Nona Wijaya dulu cukup lembut dan baik. Kenapa jadi menakutkan seperti ini? Sudah kubilang, ini kena gangguan jiwa. Kalian semua pikir tadi aku kambuh baru saja mendorongnya jatuh. Nadine, kamu sekarang seperti ini. Bagaimana mungkin orang normal? Baiklah. Mari kita dengarkan ini bersama. Nadine Wijaya. Jangan kira kamu punya beberapa foto bisa menghancurkan aku. Asal aku sedikit berusaha. Bisa membuat semua orang mengira kamu orang gila. Astaga. Ternyata Luna Pratama menjebak Nona Wijaya. Aduh. Selir ini terlalu tidak tahu malu. Jauhi dia. Rizky Santoso. Kamu selingkuh dalam pernikahan, semua orang tahu. Tunggu saja dikeluarkan dengan tangan kosong. Nadine Wijaya, sekarang grup Wijaya mengandalkan aku. Aku sarankan kamu cepat minta maaf pada Luna. Kalau tidak, kami berdua mungkin masih memaafkanmu. Aku perlu mengandalkanmu? Aku hanya agak tidak normal secara mental. Bukan otakku yang bermasalah. Sudah, aku akan pergi ke lelang. 3 orang bodoh. Dah. Rizky, dia buat keributan seperti ini sepertinya dia bertekad untuk bercerai. Nadine Wijaya, kamu yang memaksaku. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Lelang dimulai. Barang pertama kami. Dirancang oleh desainer ternama, kalung Star Wish. Harga buka 1 juta. Bukankah ini yang selalu diidam-idamkan Nadine? Katanya mau dibeli untuk diberikan ke adiknya yang gila itu. Ini yang ingin kakak berikan padaku. Dia mau, aku tidak akan biarkan dia mendapatkannya. 5 juta. Uang keluarga kami ada di tanganku. Nadine, lihat saja dengan apa kau bisa saingi aku. Karena ini yang diinginkan kakak, bagaimanapun juga, aku akan rebut ini untuknya. Cuaca sudah dingin, sudah waktunya dia bangkrut. 2 juta. Uang dan sahammu di perusahaan sudah dialihkan ke namaku. Kau cuma ibu rumah tangga, masih punya uang apa lagi? Nekat saingi aku, nanti jangan sampai kalah lelang, lalu berlutut merengek minta ampun. 3 juta. 6 juta. 6 juta. Sampai 5 juta. 8 juta. 8 masa 2 juta. 10 juta. 15 juta. Lihat saja dengan apa kau bisa saingi aku. Ini lampu langit dinyalakan. Astaga. Tak kusangka bisa menyaksikannya. Lampu langit dinyalakan. Dia berani nyalakan lampu langit. Nona Wijaya menyalakan lampu langit. Mana mungkin kau punya uang untuk lampu langit? Dari mana kau tahu aku tak punya uang? Masih saja berpura-pura. Uang perusahaan dan sahamnya sudah kau serahkan padaku. Uang apa lagi yang mungkin kau pegang? Kusarankan, segera berlutut dan minta ampun, barangkali aku masih bisa memberimu kelonggaran. Iya Nadine, jangan kira dengan berpura-pura seperti sangat yakin bisa menipu semua orang. Begitu mereka verifikasi asetmu, kau akan ketahuan. Nanti, yang malu sendiri itu kan kamu. Baiklah, ayo verifikasi aset. Kebetulan aku juga ingin tunjukkan berapa banyak aset yang sebenarnya aku miliki. Bandel sekali. Pengawas, verifikasi asetnya di sini. Nona Wijaya, tolong tunjukkan bukti aset Anda.
Lihat sendiri. Lolos verifikasi, Nona Nadine Wijaya memenuhi syarat untuk menyalakan lentera langit. Apa? Bajingan, kau ternyata menyimpan uang sebanyak ini. Bukannya dulu kau bersumpah mati-matian kalau perusahaan dan sahamnya sudah kau serahkan semua padaku? Perempuan pembohong. Kenapa? Gak bisa dapetin uang istri langsung mental down? Makan gaji buta tapi masih berani bersikap sok jago. Kalau bisa rebut ya rebut. Kalau nggak bisa minggir sana. Bapak Rizky, apakah Anda masih mau menaikkan harga? Laku, selamat Nona Nadine Wijaya. Rizky Santoso, kakak memang sudah memberikan semua yang dia miliki padamu. Tapi aset tunai yang ditinggalkan orang tua semuanya diberikan kakak padaku. Selanjutnya adalah barang lelang kedua kami, harga awal 2 juta. 2,3 juta. Nona Nadine Wijaya menyalakan lentera langit. Selanjutnya adalah barang lelang ketiga kami, harga awal 5 juta. 10 juta. Nona Nadine Wijaya menyalakan lentera langit. Nadine Wijaya, kau sengaja ya? Aku angkat penawaran sekali, kau nyalakan lentera langit sekali. Apa kau mau membuatku malu di depan orang lain? Bodoh. Baru sadar sekarang? Kak Rizky, jangan marah-marah sama dia. Kak Nadine, lebih baik kau hemat uangmu. Masih ada barang yang lebih penting menantimu di belakang. Nanti kau akan dapat pelajaran. Selanjutnya adalah barang lelang terakhir dan paling spesial dalam acara ini, yaitu buku foto Ibu Nadine Wijaya. Untuk konten menarik selanjutnya, silakan dinikmati setelah. Berhasil memenangkan lelang. Pasti aku kena jebakan Rizky Santoso. Dengan sifat kakaknya, pasti tidak akan dengan sengaja memotret foto seperti ini. Pasti sudah terjebak dalam perhitungan Rizky Santoso. Aduh Kak Aulia, album foto yang begitu menarik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang asing. Nadine Wijaya, baru saja kamu kan cukup hebat ya, sok pamer di mana-mana. Sekarang, apakah kamu masih punya uang untuk membeli kembali fotomu sendiri? Bentuk tubuh Nadine Wijaya benar-benar seksi, ya. Sudah lama aku ingin melihatnya. Aku tawar 3 juta rupiah. Hanya 3 juta rupiah ingin melihat tubuh Nadine Wijaya? Aku tawar 5 juta rupiah. Nona Nadine, hari ini aku pasti dapat. Asal dapat fotomu, bisa mempengaruhi saham perusahaan keluarga Guan. Aku tawar 8 juta rupiah. Tenang saja Kak Aulia. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanmu. 10 juta rupiah. Nona Nadine, sekarang kenapa tidak lanjut sok pamer? Jangan-jangan sudah tidak punya uang? 20 juta rupiah. 30 juta rupiah. Aku tawar 50 juta rupiah. 60 juta rupiah. Maaf, Nona Nadine, berdasarkan perhitungan kami, dana yang tersisa Anda tidak cukup untuk membayar 60 juta rupiah. Jika Anda tidak punya dana lain, tidak akan bisa ikut lelang ini. Tidak bisa keluarkan uang lagi, Nadine Wijaya. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Kak Aulia, aku bantu kamu cari cara. Lebih baik kamu temani Bapak Wang tidur, layani dia sampai nyaman, siapa tahu dia jadi murah hati. Dan mengembalikan fotomu. Baiklah, sudah lama aku ingin mencicipi keindahan Nona Nadine. Orang terakhir yang melakukan ini. Sudah kubikin tidak berguna. Aku salah. Kamu yakin ingin menyentuhku? Aduh, sakit. Maaf. Nadine Wijaya, jangan melawan lagi. Kamu pikir aku tidak bisa mendapatkan barang lelang itu? Aku sengaja membujukmu menghabiskan uangmu. Sekarang baru bagian utamanya, Pak Moderator. Umumkan hasil lelang. Laku 50 juta. Selamat kepada Bapak ini, mendapatkan buku foto Nona Nadine. Foto-foto ini tapi aku yang memotretnya sendiri. Setiap foto sangat luar biasa. Sia-sia kalau dilihat sendiri, mending dipamerkan semua, biar semua orang bisa menikmatinya.
Iya, karena Pak Rizky sebagai suami saja tidak keberatan, aku tentu senang berbagi dengan semua yang hadir di sini. Rizky Santoso, kamu yakin mau melakukan sampai segitinya? Nadine Wijaya. Mengingat kita pernah jadi suami istri, aku bisa memberimu satu kesempatan. Asal kamu menyerahkan semua saham adikmu kepadaku. Lalu berlutut dan minta maaf padaku dan Luna. Beri 3 kali hormat dengan kepala menyentuh lantai. Aku akan bantu membujuknya. Tidak akan diputar untuk umum. Bagaimana? Rupanya itu rencananya, demi merebut saham sampai menghancurkan kakak perempuan sepenuhnya. Rizky Santoso, kamu memang pantas mati. Mau membuatku tunduk padamu? Jangan bermimpi. Dasar perempuan tak tahu terima kasih. Nanti kalau kamu jadi sepatu usang yang dibenci semua orang, menurutku, apa gunanya kamu pegang saham-saham itu, Pak Moderator? Putar untuk umum. Baik. Jangan diputar. Ini bukan apa yang terjadi. Mereka berdua sedang selingkuh. Kok bisa mereka berdua? Kok ini video perselingkuhan? Ini. Kok ini? Bukannya seharusnya foto bugilnya dia? Aduh, foto seksi Nadine Wijaya. Kok berubah jadi Rizky Santoso dan video perselingkuhan Luna Pratama? Tadi fotonya, sekarang videonya. Ternyata Rizky Santoso benar-benar selingkuh. Rizky, cepat pikirkan cara. Cepat matikan videonya. Ini nggak bisa dimatikan. Kayaknya kena virus. Hebat. Sungguh luar biasa. Kamu yang menukar videonya di flash disk? Betul. Aku. Ini adalah barang lelang terakhir, buku foto Nadine Wijaya. Nanti dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membelinya. Setelah berhasil, bagianmu nggak akan kurang. Serahkan pada saya, Bapak Rizky. Tenang saja. Kasih flash disknya padaku, aku bisa bayar 2 kali lipat. Kalau tidak, kamu bisa saja dapat, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Rizky Santoso. Hadiah dariku untukmu? Apa kamu puas? Nadine Wijaya, cepat matikan video itu. Boleh saja. Asalkan kamu kembalikan saham yang kamu pegang itu padaku, maka videomu akan kukembalikan. Padamu. Kalau tidak, ia terpaksa dilelang secara terbuka. Biar semua orang bisa menikmatinya bersama. Bagus Nadine Wijaya, rupanya semua ini ulahmu. Dengar ya, karena kamu sudah memberikannya padaku, maka itu sudah jadi milikku. Jangan harap kamu bisa mengambilnya kembali. Oke, kalau begitu lanjutkan saja lelangnya. Nadine, jangan salahkan aku kalau enggak ku beritahu. Sebagai CEO Grup Wijaya, kalau reputasiku hancur, harga saham perusahaan akan anjlok drastis. Tadi kamu melelang secara terbuka buku foto istri CEO ini, ingin menghancurkan nama baikku. Kenapa waktu itu nggak takut harga saham anjlok? Sekarang giliranmu, kamu takut? Lagi pula, saham ini bukan milikku. Anjlok atau enggak, apa hubungannya denganku? Nadine Wijaya, kamu pikir baik-baik. Perusahaan ini adalah usaha yang didirikan sendiri oleh ayahmu. Menurutmu aku peduli? Yang nggak bisa kudapatkan, lebih baik kuhancurkan. Dasar wanita gila. Semuanya. Barusan ini adalah video perselingkuhan CEO Grup Wijaya. Cukup forward ke media, bisa dapat untung besar. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Nadine Wijaya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang. Mereka pasti nggak akan terpengaruh hasutanmu untuk melakukan hal hina seperti ini. Aku tawar 10 juta. 20 juta. Kalian... Jangan Rizky, kalau videonya tersebar di internet, kita nggak akan punya muka untuk tinggal di kota maritim lagi. Tidak bisa Rizky, kalau video ini tersebar di internet, kita tidak akan punya muka untuk tetap tinggal di kota maritim. Kamu pikir dengan satu video kecil ini bisa memaksaku menyerah? Mimpi kali.
Kalau aku tidak punya barang bagus di tangan, mana berani memulai pertunjukan besar ini? Semuanya. Video ini sebentar lagi akan memasuki bagian puncaknya. Konten selanjutnya tidak hanya tidak pantas untuk anak-anak, tapi juga HD tanpa sensor. Video yang begitu seru pasti aku dapatkan. 30 juta. 35 juta. 38 juta. Jangan berebut denganku, aku tawar 40 juta. Selesai Rizky, aku sebentar lagi akan dilihat semua orang. Ternyata dia tidak hanya tidak peduli pada istrinya sendiri, tapi juga tidak peduli pada selingkuhanmu ini. Kak Nadine, ini semua salahku, aku mohon lepaskan aku. Aku mau melakukan apapun yang kau perintahkan. Baiklah. Kalau begitu, sekarang aku akan membuat kalian berdua. Di depan semua orang mempertunjukkan adegan di video itu. Apa katamu? Nggak ngerti ya, Nona Wijaya suruh kalian berdua tampilkan adegan panas di sini. Cukup! Nadine Wijaya, kamu jangan terus-terusan menghina aku dan Luna. Kalau gitu tunjukkan niat baikmu. Aku bisa bayar 40 juta. 40 juta, anggap saja aku beli video ini, boleh kan? Otakmu kosong ya, nggak ngerti omongan orang. Rizky Santoso, yang aku mau adalah semua saham grup Wijaya di tanganmu. Nadine Wijaya, aku sarankan jangan makin lama makin keterlaluan. Bilang. Ada masalah Pak Rizky. Skandal perselingkuhanmu dengan sekretaris Q sudah tersebar. Sekarang saham grup Wijaya anjlok parah. Kalian ini. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau begini terus, nggak cuma video perselingkuhanmu bakal tersebar kemana-mana. Saham di tanganmu juga bakal jadi kertas tak berharga. Nanti, lihat aja kamu masih bisa nggak pertahankan posisi direktur utamamu ini. Harga saham turun masih bisa naik lagi. Tapi kalau aku serahkan saham, aku nggak akan bisa lawan Nadine Wijaya adik gila itu. Soalnya, jumlah saham di tanganku sama banyaknya dengan dia. Karena syarat yang aku ajukan kalian nggak ada yang setuju, ya aku juga nggak bisa apa-apa. Lanjutkan lelangnya. Rizky. Tunggu. Aku. Nyalakan lentera langit. Lelang ini tidak hanya menghabiskan semua tabunganku, tapi juga memakai uang kas perusahaan yang tersedia. Baru bisa terkumpul pas-pasan. Tidak apa-apa, asalkan kamu masih presiden grup Wijaya, kita pasti bisa bangkit kembali. Kau pikir aku benar-benar hanya demi saham di tangannya? Dengan kondisi harga saham grup Wijaya yang terus merosot seperti sekarang, masa sulit membeli saham yang dilepas? Yang aku inginkan adalah menguras arus kasmu bodoh. Nadine Wijaya, kau membuatku rugi 1 miliar. Sekarang puas? Puas? Tentu saja tidak puas. Berdasarkan apa kau merasa hanya dengan 1 miliar aku akan berhenti begitu saja? Maksudmu apa? Tunggu saja Rizky Santoso. Kita akan menyelesaikannya. Selangkah demi selangkah. Berlagak alim. Apa kau tidak merasa Nadine Wijaya sekarang terlihat berbeda dari dulu? Kalau ingatanku tidak salah, bukankah dia punya adik kembar? Adiknya itu orang gila. Adiknya itu gila, dikurung di rumah sakit jiwa, mustahil bisa keluar. Lalu kenapa Nadine tiba-tiba bisa berubah jadi sangat berbeda? Aulia, tak kusangka suatu hari kau juga bisa merawat orang lain. Dulu selalu Aulia yang merawatku. Sekarang giliranku merawat Aulia. Hadiah yang ingin kau berikan padaku? Sudah kubeli, aku sangat suka. Aku juga punya hadiah untuk Aulia.
Ini adalah 1 miliar aset yang kurebut dari tangan Rizky Santoso. Tapi ini masih jauh dari cukup. Segala yang kau berikan padanya, akan kukembalikan semua. Semua luka yang dia timpakan padamu, semua luka itu, aku juga akan membuatnya. Membayar satu persatu. Aulia, kau akan mendukungku, kan? Ibu Aulia, Grup Wijaya akan segera mengadakan rapat pemegang saham karena masalah penurunan harga saham kemarin untuk meminta pertanggungjawaban Rizky Santoso. Ini adalah kesempatan terbaik untukmu mengambil alih Grup Wijaya. Baik, aku mengerti. Pak Aditya, tolong bantu rawat Aulia lebih baik ke depannya. Baik. Rizky Santoso. Karena skandalmu dengan sekretaris Q, saham grup Wijaya kita hampir anjlok total. Betul, semua ini gara-gara kamu. Hingga aset kita menguap dalam semalam ratusan juta rupiah. Rizky Santoso, mengingat kesalahan besar selama masa jabatanmu, sekarang kamu sudah tidak layak untuk terus menjabat sebagai presiden direktur grup ini. Segera turun dari jabatanmu. Pemegang saham yang setuju, silakan angkat tangan. Mau memaksa saya turun dari posisi presiden direktur? Kalian tidak punya hak untuk itu. Nadine Wijaya sudah mentransfer sahamnya kepadaku. Saya bukan hanya direktur grup Wijaya, tapi juga pemegang saham terbesar. Jangan harap kalian bisa menurunkan saya. Apalagi menggantikan saya. Bagaimana mungkin? Mereka memang tidak punya hak. Kalau saya? Kenapa kamu datang? Nadine Wijaya. Untuk apa kamu kesini? Saya tentu saja datang untuk menghadiri rapat Dewan Direksi perusahaan keluarga Wijaya saya. Kamu datang ke rapat pemegang saham? Kamu punya saham sampai berani datang ke rapat pemegang saham? Saham saya bukannya sudah kamu peras habis-habisan sampai habis? Kamu, seorang menantu yang numpang hidup, masih berani bicara? Intinya, kamu tidak berhak ikut rapat pemegang saham. Pergi sana. Jangan buru-buru. Soal saham, sebentar lagi akan ada. Nadine, saham yang dipegang Rizky kan kamu yang secara sukarela memberikan. Di kontrak pengalihan ada tanda tangan aslimu. Sekarang kamu menyesal pun sudah tidak bisa mengambilnya kembali. Nadine, bahkan kalau kamu tidak suka dengan aku dan Rizky, tidak seharusnya untuk balas dendam kamu sengaja menyuap media dan wartawan untuk memfitnah kami. Ini merusak citra perusahaan. Yang rugi adalah kepentingan para pemegang saham di sini. Benarkah rupanya kamu yang berulah? Nadine Wijaya, lihat, masih adakah yang akan membelamu? Urusan pribadimu tidak becus mengurus suami, malah menyeret perusahaan ke kubangan. Membuat kami rugi besar. Betul. Nadine Wijaya, dengan kemampuanmu mau ikut campur urusan perusahaan, sungguh mengada-ada. Kamu tahu tidak, karena kamu saham grup Wijaya anjlok. Saham yang kami pegang semua macet di tangan. Jual pun tidak laku. Kalau tidak bisa dijual, ya jual saja padaku. Apa? Jual padanya?
Sungguh. Berdasarkan apa hakmu untuk membelinya? Iya, betul. Kamu bilang apa? Nadine, apa maksudmu? Lihatlah. Mengingat kondisi perusahaan saat ini, aku bersedia membeli saham kalian dengan 1/10 dari harga beli. Serendah itu, serendah ini mau dijual padamu, kecuali kami sudah gila. Kamu ini memanfaatkan kesulitan orang. Iya, ini kan memanfaatkan situasi. Nadine Wijaya, kamu berkhayal. Dengan uang sedikit ini mau beli saham grup Wijaya? Apa, kamu kira dunia bisnis ini seperti pasar sayur di bawah? Kalau kalian tidak mau menerima tawaran baikku, aku tidak keberatan membuat harga sahamnya jatuh lebih parah. Kamu mau apa? Mau apa? Menurutmu? Kenapa benar-benar turun? Turun lagi. Masih turun lagi? Mungkin kalian belum tahu. Presiden Direktur kalian, Rizky Santoso, untuk menutupi skandalnya sendiri, berani menggunakan arus kas perusahaan. Sekarang grup Wijaya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kok bisa begini? Menurut kalian, haruskah aku membocorkan berita yang menggemparkan ini? Kalau berita ini sampai bocor, kerjasama yang sedang dijalankan perusahaan pasti akan dibatalkan. Nanti bukan cuma saham yang akan anjlok, perusahaan juga akan bangkrut. Saham yang kita pegang nanti juga akan jadi sampah. Gimana ini? Nadine Wijaya, kamu gila ya? Kamu mau menghancurkan grup Wijaya? Hampir lupa. Kamu yang punya saham paling banyak, kerugian juga paling besar. Rizky Santoso, kalau aku tidak bisa mengambil kembali saham yang kakak berikan padamu, aku lebih memilih untuk mengubahnya semua jadi sampah. Aku kasih kalian waktu 3 detik untuk berpikir. Mau melihat grup Wijaya jatuh ke jurang atau segera jual saham kalian? Aku tidak percaya. Kamu benar-benar berani menghancurkan grup Wijaya. 3. Benar, dia Marga Wijaya. Aku tidak percaya dia tega membiarkan perusahaan keluarganya bangkrut. 2. Dia pasti cuma mau mengancam kita. Jangan sampai tertipu olehnya. 1. Sangat disayangkan waktu habis. Grup Wijaya mengalami putusnya rantai pendanaan. Ini benar, sahamnya turun lagi. Turun lagi. Sahamnya turun lagi. Turun lagi. Nadine Wijaya, kamu gila. Tidak baik, Pak Rizky. Beberapa perusahaan patungan menelepon mengatakan ingin membatalkan kerja sama dengan kita dan meminta kita mengganti semua kerugian. Apa katamu? Sekarang saya bersedia membeli saham kalian dengan harga 1/20 dari harga beli. Apa? 1/20? Kamu gila ya? Sekarang jadi 1/30. Harga yang kamu tawarkan ini sama saja dengan memberi cuma-cuma. 40. Saya mau jual ke kamu. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Terlambat. Punyamu aku tidak mau. Selamat untuk kalian semua, berhasil menghentikan kerugian puluhan miliar. %11 saham. Sudah cukup bagiku untuk menjatuhkan Rizky Santoso dari jabatannya.
Sekarang apakah aku punya hak untuk ikut rapat pemegang saham? Sekarang aku punya hak untuk ikut rapat pemegang saham? Meskipun kamu sudah dapat saham perusahaan, baru cuma 11%. Mau melawanku? Masih jauh. Kak Nadine sudah berusaha keras. Cuma dapat saham segini, ngapain sih? Siapa bilang aku cuma punya 11%? Saham Aulia Wijaya. Betul, ini yang kamu impikan dan ingin dapatkan. Begitu aku tanda tangani, semua saham ini akan pindah ke namaku. Dasar perempuan bajingan, ternyata kamu nggak kasih saham padaku untuk disimpan sendiri. Kak Nadine merebut saham adik sendiri terlalu egois ya? Masa harus memberikan semua saham ke kalian pasangan serong ini? Baru nggak egois. Kamu mau merebut aset grup Wijayaku? Mimpi. Lihat baik-baik dengan mata anjingmu. Aku bukan cuma punya 11% saham. Tapi lebih banyak darimu 11% saham. Nggak mungkin. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu lupa. Kemarin di lelang, kamu memberiku tepat 1 miliar. 900 juta diantaranya adalah semua arus kas grup Wijaya saat ini. Sisanya 100 juta adalah semua tabungan pribadimu. Kamu pakai uangku dan uang grup Wijaya untuk beli saham grup Wijaya, lalu menjatuhkanku. Semua ini sudah kamu rencanakan dari dulu, kan? Betul. Memang sudah aku rencanakan dari dulu. Sekarang aku umumkan aku Nadine Wijaya adalah Presiden Direktur baru grup Wijaya. Nadine Wijaya, kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Meski sudah dapat saham, untuk menduduki posisi Direktur grup Wijaya, paling tidak butuh persetujuan lebih dari separuh Dewan Direksi. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Baiklah, kalau begitu mari kita dengarkan pendapat semua orang. Dasar perempuan tak tahu diri. Yang setuju Nadine Wijaya menjabat sebagai Presiden Direktur, silakan angkat tangan. Seseorang yang tidak mengerti apa-apa, seorang ibu rumah tangga, masih mau jadi Presiden Direktur perusahaan? Lihat kan, masih ada yang tidak setuju. Kamu sudah setengah kaki masuk liang kubur, masih punya 3-4 selingkuhan. Tidak sibuk tiap hari? Lalu kamu, utang anak harammu di luar negeri, harus kamu yang urus. Pasti sering sembunyikan dari istrimu, lalu jual properti untuk nutupin kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Menurut kalian harus tidak aku kirimkan semua bahan peledak ini ke istri dan anak-anak kalian? Biarkan mereka melihat wajah asli kalian. Semua aib kalian aku tahu. Sekarang, yang setuju aku jadi Presiden Direktur, silakan voting dengan angkat tangan. Baik, disetujui seluruhnya. Nadine Wijaya, kamu berani menggunakan cara yang begitu hina untuk mengancam mereka? Kamu sungguh tak tahu malu. Tapi tujuanku tercapai, bukan? Apalagi untuk menghadapi orang sepertimu. Harus pakai cara yang lebih licik. Kejahatan dilawan kejahatan. Kakakku sampai hampir mati disiksamu karena dia terlalu baik hati. Sayangnya, aku bukan kakakku. Aku lebih kejam dan lebih jahat darimu. Sekarang aku, sebagai Presiden Direktur Grup Wijaya, umumkan. Kalian berdua dipecat. Nadine Wijaya, kamu gila ya? Tanpa aku, perusahaan ini nggak sampai 3 hari bakal bangkrut karena ulahmu. Kamu jangan pusingin itu semua. Mending mikirin nasib kamu sendiri. Jangan sentuh aku. Lepasin, aku bisa jalan sendiri.
Yang aku mau bukan kalian pergi dengan terhormat atas kemauan sendiri. Maksudnya apa? Tentu saja biar kalian diusir dengan cap selingkuh dan pelakor di depan semua orang. Jangan, lepasin aku. Aku akan pergi. Lepasin aku. Keluar. Ini. Pak Direktur Rizky, Anda jadi Direktur Grup Wijaya karena mengandalkan istri Anda, tapi malah selingkuh dengan sekretaris Anda. Apakah ini semua sudah direncanakan dari awal? Nona Luna Pratama, setelah masuk grup Wijaya, karir Anda melesat. Apakah semuanya didapat dengan tidur? Jangan direkam, semuanya berhenti merekam. Bu Direktur. Pertanyaan saya belum dijawab. Bu Direktur, tolong beri komentar. Ternyata Luna Pratama itu pelakor yang merusak rumah tangga orang. Laki-laki parasit yang naik jabatan lewat istri, berani-beraninya selingkuh. Sungguh tidak tahu malu. Gimana nih, Rizky? Masalah ini sudah tersebar kemana-mana. Kita nggak punya muka untuk tinggal di kota maritim lagi. Nadine Wijaya si jalang itu berani-beraninya memperlakukan kita seperti ini. Aku pasti nggak bakal biarin dia. Mau gimana? Besok ulang tahun Arif. Perempuan itu, Nadine Wijaya. Nanti aku pasti bikin dia sengsara. Arif, selamat ulang tahun. Coba buat permohonan. Aku harap setiap tahun di hari ulang tahunku, aku bisa ditemani Tante Luna untuk merayakannya bersamaku. Maaf ya, Arif. Mungkin mulai sekarang Tante tidak bisa ketemu kamu lagi. Hah? Kenapa? Semuanya karena ibumu. Dia mengusir aku dan ayahmu dari perusahaan. Mulai sekarang aku tidak akan bisa menjenguk kamu lagi. Ibu keterlaluan banget. Aku akan menyuruhnya untuk minta maaf ke Tante Luna. Justru aku yang seharusnya minta maaf ke ibumu. Sayangnya, dia tidak mau ketemu aku. Arif, apa kamu mau bantu Tante Luna memanggil ibumu ke sini? Arif, kamu juga sudah lama tidak ketemu ibu kan? Telepon ibu, suruh dia datang ke sini sebentar. Halo Bu, Ibu sudah lama sekali tidak menjenguk aku. Hari ini kan hari ulang tahunku. Baiklah, kalau kamu begitu rindu sama ibu, maka ibu akan segera menjengukmu. Kakak, karena kamu begitu peduli pada Arif, maka biarlah aku yang akan mendidiknya untukmu. Kok baru datang? Kakak, coba lihat baik-baik. Anak kandungmu sendiri sama sekali tidak peduli apakah kamu hadir atau tidak. Tidak mengganggu kalian bertiga, kan? Ulang tahunku saja tidak diingat. Aku tidak. Ibu jahat sepertimu. Aku cuma mau Tante Luna. Arif, sayang. Kakak Nadine, jangan salah paham. Anak ini tidak bisa lepas dariku. Makanya aku datang untuk menemani dia merayakan ulang tahun. Oh ya, bisa meninggalkan ibu kandungnya sendiri. Tapi tidak bisa lepas dari selingkuhan seperti kamu. Kakak Nadine, aku tahu kamu marah padaku. Tapi hubunganku dengan Rizky bukan demi status. Aku juga tidak pernah berniat merusak keluargamu. Ini tanda permintaanku, maaf. Arif, coba bantu Tante bujuk ibumu. Maafkan Tante kali ini ya. Tante Luna sudah minta maaf. Cepat terima dong. Nadine Wijaya alergi serbuk sari. Kalau parah bisa sulit bernapas. Bahkan bisa shock. Gimana Nadine Wijaya?
Anak kandungmu sendiri menghunuskan pisau padamu. Kamu harus terima dengan baik. Mau membunuhku? Sayang sekali. Aku benar-benar benci bunga. Nadine? Luna sudah minta maaf dengan tulus. Kalau kamu tidak terima, ya sudah. Kenapa malah mukulin orang? Kamu ini wanita jahat. Jangan ganggu Tante Luna. Tante Luna, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Sudah tahu Nadine alergi serbuk sari? Masih saja ngasih buket bunga sebesar ini. Seharusnya aku langsung bunuh dia. Maaf Kak Nadine. Aku nggak tahu kamu alergi serbuk sari. Kamu kan nggak kenapa-kenapa. Luna juga nggak sengaja. Kenapa kamu terus-terusan nyerang dia? Mau aku lepaskan dia? Boleh saja. Kalau begitu kamu makan kue ini. Aku nggak bisa makan. Jangan, Tante Luna alergi kacang. Kalau makan bisa mati. Arif, kamu memang anak baiknya Luna ya? Nanti kasih buket bunga ini ke dia. Walaupun dia alergi serbuk sari, bunga yang dikasih anak kandungnya pasti akan diterima. Bikin kita jadi bahan tertawaan di Haicheng. Aku akan bikin dia kapok. Rencana kalian ternyata ini ya? Tolong periksa alergen Luna Pratama. Aku akan buat dia tahu apa artinya main api dan terbakar sendiri. Baik. Nadine, jangan keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan. Luna, kamu kan mau minta pengampunanku? Aku kasih kamu kesempatan ini. Villa nomor 1 keluarga Wijaya, cepat ke sini. Rizky, aku gatal sekali. Sudah telepon rumah sakit, mobilnya sebentar lagi sampai. Tante Luna, kamu baik-baik saja? Sayang sekali, kandungan kacang di kue ini masih terlalu rendah. Untuk sementara waktu tidak akan sampai merenggut nyawa. Dasar wanita jahat, kalau Tante Luna sampai terjadi apa-apa, aku akan membencimu seumur hidup. Kakak anak kesayanganmu demi seorang wanita simpanan membencimu sampai ke tulang sumsum. Selama bertahun-tahun ini pengabdianmu sepenuh hati. Sungguh tidak berarti. Kalau begitu bagus. Karena kamu begitu mencintainya mulai hari ini, Luna Pratama adalah ibumu. Ternyata kamu memang tidak mencintaiku. Kamu tidak layak jadi ibuku. Nadine Wijaya. Arif Santoso, kamu ingat Luna Pratama alergi terhadap kacang tapi tidak ingat ibumu Nadine Wijaya alergi terhadap serbuk sari mawar. Menurutmu, pantaskah kamu menjadi anak Nadine Wijaya? Ku beritahu ini adalah ulang tahun terakhir yang kulewati bersamamu mulai sekarang. Bukan kamu yang tidak mau mengakui aku sebagai ibu, tapi aku, Nadine Wijaya, tidak mengakui kamu sebagai anak. Ibu. Dia ternyata tidak alergi terhadap mawar. Bagaimana mungkin? Nadine Wijaya. Rizky Santoso, kamu, seorang direktur yang sudah dipecat dan dicoret namanya, seharusnya tidak punya hak untuk menginjakan kaki lagi di grup Wijaya. Aku datang hari ini hanya untuk menyingkap kebohonganmu secara langsung. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Aku, tentu saja Presiden Direktur Grup Wijaya, Nadine Wijaya. Kamu bukan Nadine Wijaya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Nadine Wijaya sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia mengusirku dari perusahaan, menghancurkan reputasiku, bahkan terhadap Arif? Dia tidak peduli sama sekali? Rupanya kamu juga tahu kakakku sangat tulus padamu. Jadi, kamu pasti bukan Nadine Wijaya. Nadine Wijaya pasti tidak akan bersikap kejam seperti ini padaku. Aku hanya sudah menyadari sifat burukmu yang menjijikan. Mencabut kembali semua kekayaan dan status yang pernah kuberikan padamu. Sekalian memenuhi keinginan Arif Santoso yang ingin mengakui selingkuhan sebagai ibunya. Hanya itu saja. Baru segini saja sudah tidak terima? Kondisi kesehatan Nadine Wijaya aku yang paling paham. Ini laporan pemeriksaan kesehatan Nadine Wijaya.
Dia hanya perlu menyentuh bunga mawar, tubuhnya langsung akan mengalami reaksi alergi parah. Tapi kamu menyentuh bunga mawar, tubuhmu sama sekali tidak ada gejala apapun. Jadi, kamu pasti bukan Nadine Wijaya. Jadi kamu mengakui kalau kamu sengaja mencoba membunuhku? Untungnya aku sudah siap sebelumnya, sudah minum obat anti alergi. Kalau tidak, aku sudah mati di sana. Tidak berhasil membuat kalian menanggung tuduhan pembunuhan? Kalian seharusnya bersyukur. Ini tidak mungkin. Kamu bilang aku bukan Nadine Wijaya? Kalau begitu siapa aku? Apakah dia masih punya adik kembar? Kamu adalah adik kembar Nadine Wijaya, Aulia Wijaya. Rizky Santoso, apa kamu sudah gila? Adikku Aulia Wijaya selalu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sebelum benar-benar sembuh, dia sama sekali tidak mungkin keluar. Kamu pasti menggunakan cara tertentu untuk kabur, kan? Baiklah. Kalau kamu bilang aku adalah Aulia Wijaya, lalu bagaimana dengan Nadine Wijaya? Kemana dia pergi? Wanita bodoh itu kan bilang dirinya depresi. Pasti dia bunuh diri dengan melompat. Untuk menguasai harta? Kamu sampai berharap kakakmu mati? Kamu ingin membunuhku? Kamu benar, aku memang ingin membunuhmu. Asalkan aku bisa membuktikan kamu adalah Aulia Wijaya, semua saham dan kontrak yang kamu tanda tangani atas nama Nadine Wijaya akan menjadi tidak berlaku, dan aku tetap menjadi presiden direktur grup Wijaya. Nadine Wijaya? Tidak, Aulia Wijaya, kamu tunggu saja. Rizky Santoso mau pergi ke rumah sakit jiwa. Aku harus sampai di sana sebelum dia. Aulia Wijaya, asalkan kamu tidak ada di rumah sakit sekarang itu akan membuktikan kalau kamu yang menyamar sebagai Nadine Wijaya. Aku tidak boleh membiarkan Rizky Santoso membongkar identitasku. Aulia Wijaya, aku akan segera membongkar kebohonganmu. Kalau tidak, semua yang sudah dilakukan akan sia-sia. Asalkan aku mendapatkan bukti bahwa kamu sudah keluar dari rumah sakit, aku bisa merebut kembali grup Wijaya. Aku belum membantu kakakku menyelesaikan balas dendamnya, aku tidak boleh ketahuan. Sial. Aku harus sampai di kamar pasien sebelum Rizky Santoso tiba di sana. Benar, Aulia Wijaya tinggal di kamar pasien ini. Aulia Wijaya, asalkan kamu tidak ada di kamar pasien sekarang. Dia memang tidak di sini. Kamu cari siapa? Tetap terlambat satu langkah, habislah. Dia benar-benar berhasil menemukan kita. Sekarang semuanya hancur. Di kamar ini, di mana Aulia Wijaya? Kamu cari Aulia Wijaya, dia sudah... Kak, kamu cari aku? Kak! Kamu mau apa? Kakak mana? Tidak ikut bersama kamu. Kakak sedang membantuku. Kamu Aulia Wijaya? Iya, aku. Bukannya seharusnya kamu di kantor? Bagaimana mungkin kamu ada di rumah sakit? Apa yang kamu bicarakan? Aku dari tadi di rumah sakit. Penyakitku belum sembuh. Masa bisa pulang dengan mudah? Bohong. Aulia Wijaya, bukannya tadi kamu masih di kantor? Kok bisa muncul di rumah sakit? Lepaskan aku. Aku ini pasien. Jangan pura-pura di depanku. Kamu dan Nadine Wijaya berdua memang pantas saudara kandung. Sama-sama suka pura-pura sakit. Ingin mengambil alih grup Wijaya dari tanganku. Mimpi! Rizky Santoso. Apa yang ingin kamu lakukan pada adikku? Kamu Nadine Wijaya? Kalau begitu, dia jangan-jangan benar Aulia Wijaya. Tadi kamu mau main tangan ya? Coba saja, berani sentuh dia sedikit saja. Aku habisi nyawamu. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin kalian berdua... Aulia, kamu tidak apa-apa?
Bagaimana mungkin kalian dua? Kamu sudah dengar? Suami Nadine Wijaya Rizky Santoso baru saja telepon. Katanya sebentar lagi akan datang ke rumah sakit kita. Dia datang untuk melihat Nadine Wijaya. Bagaimana mungkin? Si brengsek itu, dia sama sekali tidak peduli hidup atau matinya. Mungkin bahkan tidak tahu, dia dirawat di sini. Lalu dia datang untuk apa? Sepertinya datang untuk mengambil Aulia Wijaya surat keluar rumah sakit Aulia Wijaya. Dan bilang apa? Aulia Wijaya mengambil sahamnya, akan menangkapnya dan kembali ke rumah sakit. Nadine dan Aulia memang sangat tragis, dikerjai oleh brengsek yang sama. Ayo, ayo. Rizky Santoso, ada aku di sini. Kamu tidak mungkin melukai adikku. Rizky Santoso, kamu sekarang harus percaya, aku adalah Nadine Wijaya. Nadine Wijaya, kamu memang kejam. Ayo kita masuk dulu. Kakak, Akhirnya kamu sembuh. sudah bisa mengenali aku lagi. Aulia. Adikku sayang. Kakak sudah lelah selama ini. Rizky Santoso. Dia tidak hanya menipu dan mengambil segalanya dariku. Sekarang bahkan bagianmu, dia juga mau merebut. Tenang saja. Selama ada kakak di sini, tidak ada yang boleh menyakitimu. Kakak, kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus mengusirnya keluar. Hati-hati dalam segala hal. Semuanya, kakak akan ikuti semua yang kamu katakan. Rizky Santoso, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Segera tanda tangani surat perceraian ini. Dengar-dengar, akhir-akhir ini di bawah kepemimpinanmu, grup ini bangkit kembali. Menghasilkan banyak uang ya. Jadi? Sekarang di saat seperti ini, kamu mau bercerai denganku. Baiklah, 1 miliar, kamu transfer uangnya ke rekeningku. Aku akan langsung tanda tangan. Rizky Santoso, kamu tidak takut kekenyangan. Tidak mau bayar ya? Ya sudah begitu dong. Lagi pula aku sudah kamu usir dari grup Wijaya. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memerasmu dengan baik, bagaimana bisa aku rela? Mau memeras aku? Angan-angan kosong. Nadine Wijaya. Kalau kamu tidak setuju, ya jalani saja hidup seperti biasa. Selama kamu tidak bercerai, setiap sen yang kamu hasilkan harus dibagi setengah untukku. Kalau aku punya utang, bukankah kamu harus ikut membayar utang bersamaku? Apa maksudmu? Nanti kamu akan tahu. Nadine Wijaya itu bodoh, bisa-bisanya dia investasi sebanyak ini ke proyek yang jelas-jelas bakal rugi, modal sebanyak ini bisa habis total. Katanya dia juga minjam uang dalam jumlah besar, buat investasi ke perusahaan yang udah mau bangkrut. Begitu uang ini dikeluarkan grup Wijaya, mungkin diambang kebangkrutan. Apa Nadine Wijaya sudah gila? Kenapa dia cari-cari proyek yang cuma bikin rugi buat diinvestasi? Kalau aku punya utang, bukannya kamu juga harus ikut bayar? Maksudmu apa? Kamu akan segera tahu. Dia sengaja. Dia sengaja buat maksa aku cerai, makanya dia lakukan ini. Dia rela menghancurkan grup Wijaya dan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak. Aku harus segera cerai dengannya. Kalau grup Wijaya bangkrut, utang atas namanya sebanyak ini
Aku sebagai suaminya pasti ikut kena. Nadine Wijaya, kamu ini gila. Nadine, aku setuju untuk bercerai. Aku sudah tanda tangani. Kamu tinggal tanda tangan saja perjanjian ini akan berlaku. Setelah itu harta kamu atau utang kamu tidak ada hubungannya denganku. Rizky Santoso, kamu memang seperti yang aku duga. Tapi, sekarang aku berubah pikiran tidak mau cerai lagi. Nadine Wijaya, dulu kamu yang ribut minta cerai, sekarang aku setuju kamu malah tidak mau cerai. Itu juga kata kamu itu dulu waktu aku masih punya uang. Tapi sekarang aku mau dinyatakan pailit. Tentu saja aku harus menarik kamu. Untuk mati bareng. Nadine Wijaya, kamu benar-benar gila. Kamu mau mati sendiri, aku tidak bisa larang. Tapi mau menyeretku ikut celaka. Mimpi. Aku tidak mau ikut bayar utangmu. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Dulu saat kita hidup mewah, kamu mau berbagi segalanya denganku. Sekarang aku mau dipailitkan. Kamu malah mau lepas tangan. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Rizky Santoso, ingat ini. Kamu tak akan pernah jadi lawanku. Karena aku bisa mengorbankan diriku sendiri, sedangkan kamu tidak. Jadi kamu pasti akan kalah dariku. Baik. Aku mengaku kalah. Apa yang harus kulakukan agar kamu setuju bercerai denganku? Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Masih belum cukup? Mau bercerai? Boleh saja. Kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Bersama dengan semua saham perusahaan yang dulu kuberikan padamu, kembalikan semuanya padaku. Dengan begitu, utangku otomatis tak ada hubungannya lagi denganmu. Melepaskan segalanya masih lebih baik daripada menanggung utang yang besar. Oke. Aku tanda tangani. Rizky Santoso, ini kan kamu yang rela melepaskan semua harta dan sahammu. Sekarang kamu masih punya harta apa lagi? Gila. Kakak, akhirnya aku berhasil membebaskanmu dari sampah ini. Kamu akhirnya bebas. Tapi Rizky Santoso, dengan semua yang telah kau lakukan pada kakakku, mana mungkin aku mengizinkanmu untuk keluar tanpa membawa apa-apa lalu hidup tenang setelahnya. Yang kuinginkan adalah kamu terjerumus dalam penderitaan abadi. Rizky, sudah dengar? Nadine Wijaya bersiap ikut tender bulan depan. Dia mau manfaatkan kesempatan ini untuk balik. Dia sudah tendang aku keluar, sekarang dia mau balas dendam. Rizky, bagaimana kalau kita juga ikut tender itu? Sekarang grup Wijaya sudah tidak perlu ditakuti. Tapi aku sudah keluar tanpa bawa apa-apa. Aku tidak punya modal untuk bangkit lagi. Kok bisa tidak ada? Rumah dan mobil yang kamu kasih, plus perhiasan, sudah aku jual semua. Totalnya 30 juta. Tenang saja, untuk tender itu aku punya koneksi. Dengan 30 juta ini untuk urusan, pasti kamu yang dapat tender itu. Luna, kamu yang paling tulus padaku. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Luna. Aku percaya padamu. Nadine Wijaya, berani-beraninya kau keluarkan aku tanpa apa-apa. Akan kubuat kau tidak bisa bangkit lagi. Semua sudah beres. Dengan aku yang turun tangan, kamu tenang saja. Sudah selesai semua. Dengan saya yang turun tangan, kamu tenang saja.
Saya sudah melakukan sesuai yang kamu katakan, menyebarkan kabar bahwa kamu akan ikut dalam lelang, mengarahkan Rizky Santoso untuk masuk ke lelang. Selanjutnya urusanmu. Tak kusangka kamu akan setuju kerjasama ini. Aku kira kamu dan Rizky Santoso punya perasaan asli. Tak disangka langsung menjualnya. Kalau bukan karena kamu mengancamku dengan penjara, memintaku mengembalikan semua harta yang dia berikan padaku selama pernikahan kalian, mana mungkin aku jual properti untuk ikut sandiwara ini. Jangan lupa janjimu padaku. Setelah semuanya selesai, kembalikan 30 juta itu padaku. Sebagai imbalanku. Luna, kamu sudah atur semuanya. Tenang saja. Nadine Wijaya, dulu kamu sengaja rugi, seluruh kota maritim tahu. Grup Wijaya sudah bangkrut. Hari ini masih datang ke lelang. Kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Oh, begitu ya? Berarti kamu yakin sekali dengan lelang ini? Tentu saja, Luna sudah membantuku mengatur segalanya. Setelah aku menang lelang, kamu dan grup Wijaya tak akan bisa bangkit lagi. Baiklah, aku tunggu. Saya umumkan, pemenang lelang ini adalah Mari kita berang selamat kepada Grup Lee. Selamat ya. Bukannya seharusnya aku yang menang tender? Rizky. Pasti ada yang salah. Aku yang seharusnya menang tender ini. Bapak Rizky Santoso, proses tender ini adil dan transparan, mohon tenang. Kamu bilang padaku semuanya sudah diatur, kan? Tunggu. Kami semua baru tahu hasil akhirnya setelah pengumuman tadi. Kenapa kamu begitu yakin pasti akan memenangkan tender ini? Karena aku... Apa karena kamu pernah secara diam-diam menyuap petinggi lelang tender sebesar 30 juta? Apa? 30 juta menyuap? Semuanya lihat baik-baik. Ini adalah catatan penyuapan sebesar 30 juta itu. Pemilik rekening pengirimnya benar, Rizky Santoso. Dia berani sekali ya. Sudah menyuap sebanyak itu tetap saja gagal. Memang pantas. Ini adalah rahasia antara aku dengan petinggi lelang. Kamu yang kalah dalam lelang mana mungkin bisa tahu. Siapa bilang aku datang untuk ikut tender? Ibu Nadine Wijaya adalah penggagas di balik layar dari lelang tender kali ini. Apa katamu? Penggagas di balik layar lelang tender ternyata dia. Dalam lelang kali ini, sama sekali tidak diperbolehkan ada praktik suap menyuap. Orang yang berusaha main belakang dan melakukan kecurangan tidak pantas bekerja sama denganku. Saya yakin semua perusahaan yang hadir di sini pasti juga enggan bergaul dengan orang sepertimu. Benar, Grup Lee paling membenci orang yang main curang seperti ini. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Ya, grup Wang kami juga tidak akan bekerja sama dengan mereka. Pergi dari kota maritim. Pergi dari kota maritim. Nadine Wijaya, kau yang menjebakku. Benar, ini bukan pertama kalinya aku melakukan ini. Sayangnya, kau tidak pernah kapok. Bukannya kau bilang punya koneksi? Bagaimana mungkin kau tidak tahu kalau Nadine Wijaya dalangnya? Siapa bilang aku tidak tahu? Aku sudah tahu dari awal. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau sungguh mengira aku akan menjual semua asetku untuk membantumu bangkit kembali. Bahkan jika kau berhasil memenangkan lelang, kau tidak akan bisa mengelola apapun dengan baik. Daripada berharap pada sampah sepertimu, lebih baik aku menukarmu dengan uang sebagai jaminan untuk masa depanku. Kalian berdua bekerja sama. Kalian berdua bekerja sama. Luna Pratama, kau mengkhianatiku. Sekarang, aku sudah tak perlu lagi berpura-pura di depanmu. Aku sudah beli tiket pesawat untuk siang ini, siap meninggalkan kota maritim untuk memulai hidup baru. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Apa aku tidak baik padamu?
Apa Nadine Wijaya tidak baik padamu? Kenapa kau perlakukan dia seperti itu? Dia melahirkan anak untukmu, mendukungmu, sampai jadi presiden grup Wijaya. Kau tidak hanya berselingkuh, tapi juga ingin menghancurkannya. Kepada saudari-saudari Wijaya saja, kau bisa sekejam ini. Memanfaatkan mereka sampai habis-habisan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kau bersekongkol dengannya. Untuk menjebakku? Semua yang kulakukan ini adalah untuk diriku sendiri. Jujur saja, video mesum di acara lelang itu juga aku yang rekam, agar suatu hari nanti bisa kupakai untuk memerasmu. Lagi pula, pada istrimu sendiri saja kau begitu kejam. Siapa tahu nanti kau akan melakukan hal yang sama padaku. Dasar wanita licik, berani-beraninya kau menjebakku. Rizky Santoso, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Wah, pertunjukan anjing saling menggigit yang bagus. Sungguh menarik. Nadine Wijaya, aku sudah lakukan semua yang kau minta. Sekarang giliranmu menepati janjimu. Janji apa? Aku tidak ingat. Ya 30 juta itu. 30 juta apa? Kau menipuku. Luna Pratama, apa yang membuatmu berpikir aku akan bekerja sama dengan orang sepertimu yang merusak rumah tangga orang? Kamu yang gila atau aku yang gila? Dan lagi, apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu? Jadi semua ini adalah kamu yang memanfaatkanku? Betul, kalian menginginkan hal-hal yang bukan milik kalian. Aku memang berniat menghancurkan kalian sampai tuntas. Membuat kalian selamanya tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Ini tidak mungkin. Belum selesai. Rizky Santoso, tentang 30 juta ini, aku tanya kamu. Uang ini apakah diberikan selama pernikahan kita masih berlangsung dan kamu yang secara sukarela memberikannya kepada Luna Pratama? Atau Luna Pratama yang menipumu? Kalau itu yang kedua, maka dia sudah melakukan tindak pidana penipuan. Bisa ditangkap dan dihukum. Apa maksudmu? Nadine sedang memberiku kesempatan untuk menuduh Luna Pratama. Asalkan Luna Pratama masuk penjara dan Nadine puas melampiaskan amarahnya, mungkin dia bisa memaafkanku. Benar, selama ini semua harta yang kuberikan kepada Luna karena dia bilang padaku ada banyak proyek yang layak diinvestasikan. Seperti kali ini juga. Sebenarnya tidak. Setiap kali aku memberinya uang, dia selalu beli mobil untuk dirinya sendiri, beli rumah, beli perhiasan, beli aksesoris. Aku semuanya ditipu. Makanya dia menipuku sebanyak ini. Properti dan perhiasan itu. Jelas-jelas kamu yang dengan sukarela memberikannya padaku. Aku yang sukarela memberikannya padamu? Siapa yang bisa membuktikannya? Aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Untuk apa melakukan ini, Luna Pratama? Kamu sama sepertiku, orang yang egois. Kalau kamu bisa mengambil hati Nadine Wijaya dengan mengkhianatiku, aku juga bisa. Aku juga bisa. Nona Luna Pratama, Anda diduga melakukan penipuan terhadap Bapak Rizky Santoso sebesar 30 juta. Sekarang ikut kami. Rizky Santoso, kau yang membuatku masuk penjara, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Pembohong mulut manis, kabur dengan uangku? Masuk saja kau ke penjara dan merenung di sana. Ayo pergi. Ayo. Nadine, aku sudah melakukan sesuai perintahmu, mengirim Luna Pratama ke penjara. Maafkan aku kali ini, ya? Perintah? Kapan aku memberi perintah? Aku hanya bertanya padamu. Jangan-jangan, Luna Pratama sebenarnya tidak menipu uangmu? Kau yang memfitnahnya? Kalau begitu, berarti yang masuk penjara adalah kau. Kau? Rizky Santoso. Ingat baik-baik. Hari ini bagaimanapun juga salah satu dari kalian berdua harus masuk penjara. Kalau tidak, hanya membuat kalian bertengkar karena 30 juta ini. Sampai aku repot-repot mengadakan lelang ini sangat tidak sepadan. Nadine Wijaya. Aku tidak minta banyak. Cukup beri aku uang untuk bertahan hidup, itu saja. Rizky Santoso. Sudah berhari-hari? Masih belum sadar juga? Aku tidak pernah memberi jalan keluar.
Sama seperti dulu kau. Tidak memberi jalan keluar untuk kakakku. Bajingan! Nadine Wijaya. Aku tidak percaya Nadine Wijaya terhadap Arif bisa sekejam itu juga. Arif, nanti kau coba bujuk ibu sebelum resmi bercerai untuk memaafkan ayah. Mengerti? Ibu sudah keluar. Ibu sudah keluar. Ibu, aku kangen sama ibu. Ayo kita pulang ya. Arif Santoso, kalau aku tidak salah ingat, sekarang Luna Pratama lah ibumu. Panggilan ibu darimu itu, aku tidak pantas menerimanya. Nadine, jangan bicara sembarangan. Dulu semua itu karena Luna yang aktif menggoda aku, merusak keluarga kita. Sekarang dia sudah dihukum sesuai hukum. Kita jalani hidup dengan baik mulai sekarang ya. Aku tidak mau Tante Luna jadi ibuku. Ibulah ibuku. Arif Santoso, sekarang menyesal sudah terlambat. Semua ini, kalian sendiri yang minta. Ibu, Dia benar-benar tega ya. di pergelangan tangan ibu, bukannya ada bekas luka lama, kok sudah sembuh? Iya ya. Dia bukan Nadine Wijaya. Sekarang percayalah kalau aku ini Nadine Wijaya. Dia itu Aulia Wijaya. Aku ditipu oleh mereka berdua. Saya umumkan grup Wijaya resmi go public. Ayo, kita bersulang untuk Ibu Nadine. Untuk Ibu Nadine. Ibu Nadine, beberapa bulan terakhir di bawah kepemimpinan Ibu, nilai pasar perusahaan kita tumbuh pesat loh. Pendapatannya juga jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Bahkan gaji kami juga naik 2 kali lipat. Iya. Investasi ibu di beberapa industri baru itu rugi begitu banyak. Kami sempat mengira grup akan bangkrut. Tak disangka hanya dalam beberapa bulan, ternyata untungnya sebanyak ini. Betul. Itu hanya persiapan awal untuk merebut pasar saja. Sekarang ini, grup Wijaya adalah perusahaan terdepan. Tentu saja akan menghasilkan uang. Saya tidak seperti Rizky Santoso yang berpikiran sempit, hanya memikirkan keuntungan kecil di depan mata. Kemampuan Ibu Nadine kami semua melihatnya. Grup Wijaya seharusnya sudah lama dipimpin oleh Ibu. Benar. Ya, betul. Kakak, aku sudah membawa grup Wijaya. Ke jalur yang benar. Setelah kakak sembuh, aku bisa menyerahkan perusahaan. Kembali ke tanganmu. Kamu si penipu. Berdasarkan apa kau mewakili grup Wijaya akan membunyikan bel tanda melantai di bursa? Bukankah dia sudah dipecat? Dia masih berani datang juga. Rizky Santoso, ini adalah acara besar grup Wijaya. Kau orang luar berhak apa datang ke sini? Aku datang hari ini untuk membongkar kebohonganmu di depan umum. Hadirin sekalian, wanita di hadapan kalian ini dia adalah seorang penipu tulen. Dia sama sekali bukan Nadine Wijaya yang asli. Jangan asal bicara menakut-nakuti di sini. Siapa yang bisa membuktikan aku bukan Nadine Wijaya? Omongan kosong. Jadi aku bawa saksi kunci. Selanjutnya mari kita sambut Nadine Wijaya yang asli. Ya ampun. Dia mirip sekali dengan Nadine Wijaya. Jangan-jangan mereka berdua benar-benar kembar? Jangan-jangan yang dikatakan Rizky Santoso itu benar? Dia itu Nadine Wijaya. Direktur Wijaya yang sekarang ini palsu. Dia palsu. Yang diperlukan ini yang asli. Hadirin sekalian, orang yang ada dalam pelukan saya ini barulah istri saya, Rizky Santoso. Ibu dari Arif Santoso. Nadine Wijaya yang sebenarnya. Sekarang saya tahu, kamulah Nadine saya yang sebenarnya. Sebelumnya saya salah. Saya termakan bujukan Luna Pratama, mengabaikanmu. Sekarang dia sudah ditindak hukum. Kita bertiga bisa hidup rukun bersama.
Saya janji, mulai sekarang saya pasti akan menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Saya akan setia padamu, mencintai dan merawat kalian. Nadine, beri saya kesempatan sekali lagi. Mama, tolong jangan tinggalkan aku dan Papa. Kumohon. Baik. Kita sekeluarga akan bersama. Selamanya tidak terpisah. Aulia Wijaya, kali ini kamu benar-benar tamat. Aulia, kamu tidak diam di rumah sakit jiwa untuk mengobati penyakit gilamu, malah memanfaatkan saat Nadine dirawat di rumah sakit untuk kabur. Menyamar menjadi dirinya, mengadu domba kami suami istri, merusak hubungan kami, bahkan merebut grup Wijaya. Dengan berbuat seperti ini, kakakmu akan sedih. Apa? Dia penderita gangguan jiwa? Orang seperti ini mana bisa memimpin perusahaan? Betul? Bisa-bisanya memanfaatkan kakak kandungnya sendiri. Iya. Kakak, kamu juga berpikir seperti itu tentang aku? Aku. Kamu juga berpikir seperti itu tentang aku? Aulia, selama ini aku selalu dirawat di rumah sakit. Semuanya hanya bisa mengandalkanmu. Sekarang kondisiku sudah pulih. Untuk urusan selanjutnya, serahkan saja padaku dan suamiku Nadine Wijaya. Kamu begitu mudah memaafkan si brengsek ini? Aulia, sebelumnya aku yang salah, sekarang aku sudah menyadari kesalahanku. Aku ingin bersama kakakmu, menjalani hidup dengan baik. Aulia, aku tahu sebelumnya Rizky telah melakukan hal yang menyakitiku. Aku tahu semua yang kamu lakukan hanya untuk membelaku. Tapi dia tetap suamiku, ayahnya Arif. Aku ingin memberinya kesempatan. Memberi kesempatan pada keluarga kami. Bagaimana Aulia Wijaya? Nadine Wijaya masih mencintaiku seperti dulu. Itu artinya semua usahamu sebelumnya sia-sia. Bukan hanya grup Wijaya milikku, perjanjian cerai yang kamu tanda tangani atas nama Nadine Wijaya juga tidak berlaku. Semuanya kembali ke dalam kendaliku. Baiklah. Nadine Wijaya, kalau kamu rela terjun ke dalam api, maka mulai sekarang. Urusanmu bukan urusanku lagi, Aulia. Aulia Wijaya, dalam kondisimu sekarang, tidak pantas keluar berkeliaran. Apa maksudmu? Pertama, kamu mengacaukan lelang, lalu menyebarkan skandal dengan sengaja. Kemudian memalsukan tanda tangan Nadine Wijaya, mengancam pemegang saham untuk melepas saham. Lalu merancang lelang lagi, memancingku masuk perangkap. Semua hal ini, semuanya adalah kejahatan penipuan. Jadi, kamu mau menghukumku? Aku menganggap kamu sakit jiwa, jadi aku bisa memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu terus-terusan gila. Aditya Prasetyo. Aditya Prasetyo, kenapa kamu datang? Aulia Wijaya, aku sudah dengar tentang masalahmu. Setelah dievaluasi rumah sakit, kamu perlu kembali ke rumah sakit untuk dirawat. Dan kami tidak akan membiarkanmu keluar dengan mudah lagi. Bawa dia kembali ke rumah sakit. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Aulia. Kamu ikut saja Aditya Prasetyo pulang. Kakak nanti akan sering menjengukmu, Nadine Wijaya. Aku tidak punya kakak sepertimu. Aku benci kamu. Aulia, bawa dia. Tenang saja, rumah sakit akan merawatnya dengan baik. Mulai sekarang, mereka berdua sudah putus hubungan. Batu sandungan yang menghalangiku akhirnya tersingkir. Sudah, lepaskan dia. Kamu baik-baik saja, Aulia? Aditya Prasetyo, terima kasih sudah mau bekerja sama denganku kali ini. Rizky Santoso itu begitu menindas kalian berdua. Sungguh keterlaluan. Asalkan bisa membantu kalian benar-benar terbebas darinya, menemanimu berakting, apa salahnya? Rizky Santoso, kuharap selanjutnya kamu jangan mengecewakanku. Nadine.
Rizky Santoso sepertinya menyadari sesuatu. Aku curiga dia akan kembali mencarimu. Dia memintamu untuk memaafkannya. Nadine Wijaya yang rapuh dulu. Sudah mati karena Rizky Santoso. Aku sama sekali tidak mungkin kembali. Begitu Rizky Santoso mengonfirmasi identitasmu, Pasti akan melakukan sesuatu. lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Dan menjebaknya. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Rizky Santoso, ku harap selanjutnya kau tidak mengecewakanku. Ayah, kita tidak benar-benar akan menjemput ibu pulang, kan? Kenapa? Kau tidak mau? Ibu seharian cuma tahu menyuruhku belajar. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dilakukan. Aku benci dia. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Tante Luna. Ayah, cepatlah cerai dengannya. Tenang saja. Kita akan segera berpisah darinya. Bagaimana cara menghilangkannya? Aulia Wijaya sekarang sudah tidak bisa menjadi ancaman apapun. Sebagai walinya, Nadine Wijaya memegang semua saham Aulia Wijaya. Asal aku bisa mendapatkannya, dia tidak akan punya nilai guna lagi. Ayah akan menelepon dulu. Semua sudah siap? Di perjalanan pulang, aku akan membuat Nadine Wijaya menandatangani perjanjian pengalihan saham. Kamu siapkan dulu. Nanti tunggu kabarku. Bunuh dia. Nadine, ayo pulang. Baik, ayo kita pulang. Ada apa, Rizky? Masalah perusahaan lagi. Para pemegang saham tidak mau tunduk padaku. Mereka terus berusaha mencopot jabatanku sebagai presiden direktur. Kalau terus begini, Nadine, aku tidak akan bisa menjaga grup Wijaya untukmu. Apakah kamu bersedia memindahkan saham adikmu kepadaku? Membantuku menguasai grup Wijaya sepenuhnya. Tenang saja. Saham ini akan tetap milik adikmu. Nanti pasti akan kukembalikan padanya. Baik. Aku percaya padamu. Bagus, akhirnya keinginanku terkabul. Aku mendapatkan sebagian besar saham grup Wijaya. Dengan perkembangan grup Wijaya saat ini, hidupku sudah terjamin. Rizky, ayo kita pulang. Kamu turun dulu. Aksi. Ini tidak mungkin. Rizky Santoso, Berani menyewa pembunuh. kamu memang tidak mengecewakan harapanku. Bagaimana kamu melakukannya? Apa? Sampai sekarang kamu masih tidak bisa membedakan aku dan kakakku? Kamu bukan Nadine Wijaya. Kamu adalah Aulia Wijaya. Selamat, tebakanmu benar. Dan juga surat pengalihan saham yang dulu kamu habiskan segala cara untuk membujuk agar ditandatangani. Yang menandatanganinya juga aku. Bukan kakakku. Sekarang juga tidak akan berlaku lagi. Sejak kapan kamu mulai menyamar sebagai Nadine Wijaya? Tentu saja. Saat kamu merencanakan untuk merebut semua saham itu. Sudah siap semuanya? Aku akan membuat Nadine Wijaya menandatangani perjanjian pengalihan saham dalam perjalanan pulang. Kamu sembunyi dulu. Nanti ikuti perintahku. Bunuh dia. Aulia,
Ternyata seperti yang kamu duga, Rizky Santoso ingin aku mengalihkan saham kepadanya, lalu membunuhku. Kakak, sepertinya sudah giliranku untuk bertindak. Kali ini, aku pasti akan membuatnya jatuh tersungkur. Polisi akan segera tiba. Rizky Santoso, tunggu saja hukumannya. Menyewa pembunuh, paling tidak harus dihukum mati. Benar kan, Kak? Tidak, aku tidak mau mati. Nadine, kumohon, aku tahu aku salah. Jangan laporkan aku ke polisi, ya? Rizky Santoso, kamu tega membunuh istrimu sendiri. Kenapa kamu pikir kakakku akan memaafkanmu? Nadine, hari ini aku sedang tidak waras. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Kekayaan grup Wijaya, sahamnya, aku tidak mau. Semuanya untukmu. Kumohon, lepaskan aku kali ini. Boleh? Sudah terlambat. Rizky Santoso, sudah waktunya kamu untuk perbuatanmu sendiri. Membayar harganya. Bawa mereka kembali. Rizky Santoso, hidupmu sudah berakhir. Coba jadi manusia yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Ibu! Ibu, apakah ibu akan meninggalkanku lagi? Arif Santoso, jangan lupa. Kamu sudah mengakui Luna Pratama sebagai ibumu. Ibumu kandung sampai begini terdesak. Juga ada andilmu. Ibu, aku salah. Kamu masih kecil sekarang, jadi aku mau percaya kamu hanya diajari hal buruk. Aku mau memberimu satu kesempatan. Aku akan mengirimmu sekolah ke luar negeri. Tunggu sampai kamu berubah. Kalau begitu, apakah ibu masih mau menerimaku? Tunggu sampai kamu tumbuh menjadi orang yang jujur dan baik hati, baru kita bertemu lagi. Aulia, ayo kita pergi. Kakak, kamu mau pergi kemana? Kemana saja boleh. Asalkan Aulia ada di sampingku, maka kita akan bersama-sama menjelajahi setiap sudut pemandangan di dunia ini.